Baik, semoga tangan yang kuat tidak melayang dari belakang ya. Betul? Kenapa tiap kali live Bang Edi nggak Iya, pernah karena lupa itu tentang- sangat berkesan bagi saya ketika kamu sedang menjelaskan Al-Quran ya dengan semangat 45, lalu tiba-tiba tangan emak-emak melayang dari belakang. Kenapa itu? Ya, Orang nggak lagi tahu, jelasin Bang. Al-Quran malah digeblek dari belakang. Ya, gimana Bu Tommy? Gimana? Temanya apa sekarang Bang? Ya, apa sajalah. Diskusi antara Islam dan Kristen, Bu Tommy. Oh ya, boleh saya nanya ya Bang? Boleh, silakan Bu Tommy. Kan di kitab-kitab di Alkitab itu tercatat bahwa Tuhan pernah mewujudkan dirinya kepada Abraham ya Bang ya? Betul. Oh, saya boleh minta penjelasan lebih lanjut tentang itu ya Bang ya? Penjelasannya bagaimana maksudnya? Maksudnya ayat apa, surah apa, ayat keberapa, dan dijelaskan berapa kali dan Baik, makanya gini Bang. Makanya Al-Quran itu sebenarnya memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Kitab Zabur, seperti itu. Oke? ya. Nah, tetapi memang ini menjadi sebuah dilema. Kenapa sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama melarang supaya kalian beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti yang diperintahkan Al-Quran? Karena ternyata isi kitab-kitab terdahulu itu bertentangan dengan Al-Quran yang kalian punya. Makanya itulah dilema, Islamic dilema gitu loh. Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya, kitab sebelumnya mempersalahkan Al-Quran itu. Nah, sekarang gini, masalah Abraham, masalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Jadi di dalam Bible Tuhan itu memang menunjukkan eksistensinya atau bahwa Dia itu ada dengan cara Dia itu menampakkan diri. Tetapi yang dimaksud menampakkan diri di sini itu adalah Tuhan itu menampakkan diri lewat yang namanya teofani. Teofani itu artinya penampakan daripada Tuhan. Nah, di dalam Bible itu biasanya disebut dia malak Elohim atau malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada ini, berfirman dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri ya Bang? Ya, jadi sebenarnya itu diwakili dengan yang namanya malaikat Tuhan atau malak Elohim atau teofaninya Tuhan, seperti itu. Kalau nggak salah 3 orang ya Bang? Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia di dalam Bible itu berbagai macam cara. Ya, kepada Abraham dia juga menampakkan diri ya dengan perantaraan 3 orang yang datang kepada Abraham, juga ada. Anda soalnya gini Bang, di Al-Quran itu juga ada tentang Abraham itu, bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang datang kepada Abraham. Tidak disebutkan tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu 3. Iya, tidak disebutkan, tapi saya lebih ini Bang, kalau saya kan diskusi sama Pak Bom itu saya tanya, dia itu kadang jawabnya bahwa Tuhan, eksistensi Tuhannya yang datang kepada Abraham, pernah makan bareng katanya gitu Bang. Ya, jadi sebenarnya ketika Bible berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu lewat dengan perantaraan seperti itu, dengan media seperti itu. Saya sepakat kalau hal itu memang beneran, bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan juga di kitab-kitab sebelumnya ya Bang? Enggak benar. Yang enggak bisa kelihatan itu kentut. Makanya orang Islam mereka itu sudah dicekokin, sudah diracuni dogma-dogma bahwa Tuhan nggak boleh kelihatan. Karena sejatinya kalian tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Di dalam Al-Quran beberapa kali
ayat mengindikasikan bahwa Allah itu disebutkan yang zohir dan yang batin. Betul nggak? Iya. Apa batin Iya. itu? Batin itu sesuatu yang kayak Non-fisik, betul. fisik. Non fisik. Sedangkan yang zohir, Yang zahir itu yang tampak. iya. Apa Allah yang tampak? Ya itu kita nggak tahu. Nggak Bang. nampak gitu. Pokoknya nggak boleh kelihatan kan gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan pengedis itu benar tadi. Apa namanya, mengutus utusan untuk menampakkan. Iya, makanya saya bilang Yesus itu disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu. Makanya, Eksistensi Tuhan itu Yesus. oh iya dong. Tapi kenapa kalau Tuhan itu kok bisa? Jadi Yesus itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tuh ada. Begitu. Kalau di dalam agama Islam, kalau di dalam agama Islam Tuhan nggak ada, nggak boleh ada. Padahal tahu nggak, di dalam ayat Al-Quran salah satu pahala atau upah bagi orang-orang yang bertakwa yang paling tertinggi itu apa? Tahu nggak? Apa? Memandang wajah Allah, di situ dibilang. Surah berapa itu? Ayat berapa? Waduh, susah. Coba bisa sebutkan. Berarti selama surah. Anda membaca Al-Quran Anda tidak tahu itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Ada di dalam Al-Quran itu diberikan bahwa kalian itu memandang wajah Allah. Oh, Ya. nama bahwa di wajah Satul Masjidil Haram itu ya. Di mana kalian itu hadapkanlah kepada wajah Allah itu ya Bang ya. Bukan, itu suruh memandang, menghadapkan wajah kalian. Bentar. Tuh, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Robnya lah mereka memandang. Itu kan pembahasan nanti di akhirat itu, bukan di dunia Bang. Iya, artinya wajah Allah punya wajah nggak? Ya kalau ayatnya ada ya ada. Iya, tapi nggak kelihatan. Tapi nggak kayak wajah Bang Edis gitu loh. Siapa bilang seperti wajah saya? Ada saja.